Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dugaan kasus penghinaan Pancasila dengan tersangka pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Selanjutnya, jaksa meneliti secara formil dan material kasus penghinaan terhadap Pancasila ini. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Ari Muladi di Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis siang. Ia membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP tersangka Habib Rizik Syihab dari Polda Jawa Barat. Ya, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Habib Rizik 2 hari yang lalu. Dan tentunya setelah kita terima SPDP, kita ikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan meneliti SPDP itu melalui jaksa peneliti atau jaksa P15. Jaksa peneliti memiliki waktu 14 hari untuk meneliti secara formil dan material kasus tersangka dugaan penghinaan lambang negara Pancasila, Rizik Syihab, dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Ya, pemirsa, Habib Rizik memang didera berbagai persoalan hukum ya akhir-akhir ini, mulai dari penghinaan Pancasila, kemudian beberapa statementnya antara lain juga termasuk penodaan agama ya, karena menyinggung agama lain, demikian juga dengan statement-statementnya. Namun kita akan membahasnya saat ini, pemirsa. Habib Rizik tersangka kasus penodaan Pancasila khususnya ya, bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Pak Hori ya, anggota Komisi Hukum dan Abdul Hori Ramadan, anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Abdul. Kemudian ada Pak Lukman Hakim, pemerhati sejarah, penulis beberapa buku tentang sejarah Pancasila ini ya, politisi Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kemudian ini ada yang pelapor ya kasus penistaan Pancasila ini, Putri Bung Karno, Ketua Umum PNI Marhaenisme, dan sebagai pelapor tadi Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Kemudian ada praktisi hukum Pak Saur Siagian. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, tentunya saya ingin ke Bu Sukmawati dulu ini ya Bu ya. Kalau dilihat meskipun banyak yang potong-potongan ya, hanya ada statementnya Rizik mengatakan wah ini Pancasila Soekarno ada di pantat begitu katanya ya. Ngomongnya juga gak enak ini. Nah, ini menurut Anda penghinaannya di mana? Karena mungkin maksudnya itu karena akan diletakkan di sila yang terakhir begitu maksudnya. Ya jelas ya, penghinaannya itu kalau dari kata itu bisa ditanyakan saja dengan ahli bahasa gitu. Kata pantat itu sudah layak, Anda saja sudah berkomentar sedikit bahwa itu tidak layak ya, tidak bagus. Saya kira penghinaannya di situ, sedangkan yang dia bicara itu kan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan di dalam tutur katanya itu, nada suaranya itu pun tidak sopan ya, tidak dengan suatu rasa hormat. Berkesan mengejek begitu ya? Melecehkan. Seperti itu ya, tapi kan kalau saya ingin tanya ke Pak Abdul mungkin ya, karena kalau dalam kasus yang lainnya begitu ya, penistaan atau pelecehan, kasus penodaan begini, terus ditanyakan maksudnya begitu kan, bermaksud dari kalau Habib Rizik jelas tidak bermaksud, karena maksudnya kan namanya refer untuk yang terakhir. Secara akademik itu ada ungkapan Maxim Latin, actus non facit mens rea. Jadi ada perbuatan pidana, actus reus, dan pertanggungjawaban pidana, mens rea, sikap batin, atau elemen faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Nah, perkataan yang mulia Habib Rizik itu, apakah perbuatan pidana atau tidak, ya harus ditelusuri lebih lanjut. Kalau saya ditanyakan, apakah itu menyangkut sifat melawan hukum? Karena sifat melawan hukum dalam teori itu ada yang bersifat formil, ada yang bersifat material. Sesuatu yang dipandang oleh hukum adalah perbuatan pidana kalau secara fungsi yang negatif itu bukan termasuk hal yang tercela di masyarakat, itu bukan perbuatan pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi yang disorotin adalah pilihan katanya. Tetapi ada satu unsur yang menjadi kesalahan
Ini sikap batin dengan maksud Wellen and Wheaton itu telah sepakat para pakar bahwa dengan maksud ini harus diketahui dan dikehendaki. Sehingga apakah benar Habib Rizik itu menghendaki dan mengetahui perbuatannya dan tentu segala akibatnya. Sedangkan kesengajaan ini menjadi syarat untuk memidana seseorang. Jadi belum tentu kita menentukan bahwa Habib Rizik ini bersalah secara pidana. Kalau gitu sama dong, berarti Ahok juga belum tentu, kan sama juga ini nggak bermaksud. Iya, gitu. tentu Azas Praduga bersalah. Azas Praduga bersalah, tapi dalam kasus Ahok yang berbeda. Ahok penistaan agama dituduhkan, Habib Rizik kan baru disangkakan atau Nggak, dalam maksudnya tahap penyidikan. Kalau Anda melihatnya ini masalah apa? Masalah pilihan katanya begitu ya. Karena kalau maksudnya jelas, maksudnya adalah sila ditaruh di terakhir, begitu, sila kelima begitu. Karena tadi Pak Heru bicara statement soal akademis, saya kira saya mulai dari sana. Dalam akademis, dalam konteks hukum kita, yang menentukan satu peristiwa pidana itu ini proses tahapan penyelidikan bukan saya dan bukan Pak Hoyer, bukan kita di sini. Tetapi mekanisme secara akademis hukum kita itu adalah kepolisian. Tadi kita sudah dengarkan tadi, kejaksaan mengatakan bahwa kasus penistaan penodaan Pancasila yang dilaporkan oleh Bu Sukmawati, kita dengarkan dari pejabat dari kejaksaan sudah ditekan kepada penyidikan. Artinya dari kajian ilmiah norma-norma hukum ini sudah memenuhi syarat. Bahkan kita dengarkan lagi, bahkan jaksa bilang sudah ditetapkan. Tapi itu dari kejaksaan, dari kepolisian belum ada statement kalau tidak. Logikanya begini, justru karena polisi sudah menemukan sudah meningkatkan ke penyidikan, makanya berkas ini diserahkan kepada jaksa supaya diteliti. Nggak mungkin mekanismenya dibalik gitu loh. Nah, maksud saya jangan kita balik-balik. Nah, oleh karenanya menurut saya adalah hukum kita mengatur. Kalau toh ada tahapan-tahapan yang keberatan secara akademis, ada tahapannya. Misalnya, katakanlah sekarang toh hukum kita mengatur, seandainya ada cacat yuridis soal penetapan penyidikan kepada saudara Rizik itu katakanlah melanggar hukum, ada mekanismenya, bisa dilakukan peradilan gitu loh. Nah, soal di mana katakanlah peristaannya tadi bukan wewenang saya, tetapi polisi sudah mengatakan ini adalah penyidikan. Mungkin saya menanya pendapat Anda begitu ya sebagai praktisi hukum di forum ini begitu ya, mengkritisi seperti itu. Jadi begini Mbak Rahma, kita harus melihat Pancasila itu adalah sebagai simbol negara. Saya buat analoginya begini. Coba ibu Anda dibuat katakanlah kepalanya pantat. Mungkin Anda bisa tersinggung. Apalagi ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Nah, maksud saya adalah, coba ya, kenapa makna negara? Coba bagaimana penetapan Pancasila itu? Kenapa misalnya dia tegak, kemudian posisinya sebelah kanan? Baik. Seluruhnya itu ada maknanya. Di mana Bhinneka Tunggal Ika? Nah, maksud saya adalah, kalau simbol kita ini kita sewenang-wenang, coba bayangkan saja. Baik. Australia itu cuma salah kutip dia. Wah, kita putus hubungan. Nggak ada. Dia itu nggak hidup di Indonesia. Tetapi bayangkan, simbol negara kita yang mengaku warga negara kemudian menginjak-injak. Wah, ini menurut saya adalah suatu tindakan pidana yang sangat serius. Baik, gitu loh. kalau Anda melihat ini Pak Lukman Hakim, sebenarnya dikatakan oleh Habib Rizik ini seperti apa ya? Karena kalau dilihat konteksnya, bukan potongannya saja ya, itu bahwa Habib Rizik mengira bahwa urutan sila yang dari Bung Karno itu ketuhanan ada di sila kelima, sementara kemudian dari rapat PPKI ya, kemudian dari menjadi urutan pertama. Iya, tanpa memasuki soal hukumnya, karena saya awam soal itu. Jadi memang pada pidato 1 Juni itu Bung Karno menempatkan Pancasila itu nomor 5. Yang sila ketuhanan. Ya, ketika Pancasila itu ketuhanan itu pada sila kelima. Ketika diperas menjadi Trisila itu juga pada nomor 3. Nomor terakhir. Bahkan ketika diperas lagi menjadi Ekasila, ketuhanan yang Maha Esa itu malah hilang. Gitu. Jadi karena memang pada 1 Juni itu kan Bung Karno menawarkan filsafat negara, falsafah negara. Kalau Pancasila begini, kalau Trisila seperti ini, kalau Ekasila
seperti ini. Gitu. Jadi atas dasar itulah kemudian para pendiri bangsa mendiskusikan lagi ini. Nah, saya sekaligus ingin menyampaikan, itu yang berinisiatif membentuk panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta itu Bung Karno. BPUPK yang dibentuk oleh BPUPK itu adalah panitia 8 yang tugasnya menginventarisasi usulan dasar negara. Itu ada sekitar 11, ada belasan lah itu usulan itu. Lalu Bung Karno kemudian melihat panitia 8 itu tidak terlalu representatif mewakili umat Islam, tidak terwakili secara representatif. Hanya 2 di situ. Hanya Ki Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusum. Di luar mekanisme BPUPK, Bung Karno pada waktu reses kemudian mengajak 9 orang. Bung Karno sebagai ketuanya, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Agus Salim, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso. Dibahaslah. Jadi akhirnya lahirlah kemudian rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut Piagam Jakarta. Dan ketika melapor ke BPUPK itu Bung Karno yang pasang badan. Baik. Jadi menurut saya ini harus clear. Soal jangan ada orang menganggap Piagam Jakarta itu miliknya umat Islam. Seolah-olah Bung Karno itu anti Piagam Jakarta. Kalau kita baca sejarah betul, tidak. Bung Karno itulah yang pasang badan. Ini proses ya. Bung Karno itu sangat apa kepada aspirasi Islam itu. Baik, ya, kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi mengingat ceramah Habib Rizik ini sebenarnya terjadi 2 tahun yang lalu ya tentang penodaan Pancasila ini. Mengapa baru mengemuka sekarang begitu? Apakah ini ada hubungannya begitu ya dengan kasus lain begitu, kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama begitu ya? Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan ya diskusi tentang sangkaan kasus penodaan Pancasila oleh Habib Rizik ini. Saya ke Bu Sukmawati ya, mengingat seperti saya sampaikan tadi ya Bu ya, bahwa ini kan sebenarnya terjadi 2 tahun yang lalu begitu, kok ujuk-ujuk baru sekarang begitu. Apakah ini ada hubungannya dengan yang kasus-kasus yang lain? Enggak, karena pada suatu waktu bulan saya Agustus kalau nggak keliru, ada teman saya itu mengirimkan cuplikan video itu kepada saya, dan saya dengarkan dan saya sangat kaget gitu loh. Hah, kok ini saya kan nggak pernah tahu bicaranya Rizik itu seperti apa sebelumnya gitu. Tapi begitu saya mendengar dia berorasi dengan kata-kata yang sangat tidak berakhlak menurut saya, apalagi itu tentang Pancasila yang sangat sakral, jangan dianggap itu main-main ya. Bung Karno melalui proses yang panjang dari waktu masih muda, waktu menjadi ketua PNI di Bandung tahun 27, sudah merenungkan untuk menyusun konsep Pancasila. Jadi di dalam perjalanan sejarah dan hidupnya Bung Karno yang penuh perjuangan, akhirnya satu momen, yaitu 1 Juni tahun 45 sebelum proklamasi, dengan giliran banyak tokoh politisi, itu akhirnya giliran Bung Karno untuk mengajukan Pancasila kepada forum BPUPK. Kemudian juga harus dijelaskan, jangan tapi apa nih yang membuat Ibu memilih untuk menempuh jalur hukum? Kan sekarang ada kayak setelah jangan rancu dan harus jelas kepada generasi muda yang belum tahu bahwa apa yang diajukan Bung Karno, yaitu Pancasila, itu diterima oleh forum secara aklamasi. Notulennya begitu loh. Dan saya bergaul dengan senior-senior pelaku sejarah, mereka menceritakan itu notulen diterima secara aklamasi. Ya, tapi terus saya begitu kagetnya melihat video tersebut, ya saya nilai itu tidak berakhlak. Saya kaget, itu ulama, saya nggak pernah dengar ada ulama yang sekasar itu, ataupun ustadz ataupun kiai haji. Semua santun,
bertutur kata gitu loh. Ya, Jadi akhirnya kenapa baru-baru ini saja menempuh jalur hukum begitu kan itu? Nah, kemudian setelah itu saya bulan Oktober kemudian sebelumnya saya juga musyawarah mufakat dengan teman-teman DPP PNI Marinisme. Saya nggak terima, saya harus jalan apa untuk apa melaporkan sesuatu yang salah begitu. Jadi di DPP itu kan ada yang ahli hukum, ya harus melalui jalur hukum, ya laporkan saja pada Bareskrim gitu. Akhirnya itu. Nah, tapi ini ya kembali lagi mungkin ke Pak Lukman Hakim, sebenarnya intinya Habib Rizik itu mengkritik sebenarnya ya bahwa sebenarnya lahirnya Pancasila itu bukan 1 Juni tapi 22 Juni begitu. Pancasila yang sekarang dengan ketuhanan yang sila pertama begitu. Ya, kalau saya melihat itu proses penemuan jati diri bangsa. Itu jangan lupa itu Mbak Suba, nanti yang terakhir menyelesaikannya juga Bung Karno juga. Ya, ketika kemudian sesudah ketika mempertahankan Piagam Jakarta itu Bung Karno itu sampai mengatakan, saya minta dengan rasa menangis, kata Bung Karno itu, dengan rasa menangis, udah terima ini kompromi yang terbaik. Jadi menurut saya ini soal mestinya sudah selesai. Iya, sudah perlu final lagi kita terusnya. bicara lagi soal ini sudah selesai. Apa bukti selesai? Ketika kemudian ini akan dibawa lagi ke tanggal 18 Agustus itu ke panitia persiapan kemerdekaan, Bung Hatta melobi lagi. Karena ada karena ada keberatan dari Indonesia Timur Kristen. Lalu dan Bung Karno menyerahkan itu sebenarnya kepada Bung Hatta. Saya bisa memahami itu. Kalau kesaksiannya Mr. Kasman Singodipun jadi 18 Agustus itu Bung Karno nggak ikut melobi. Dan itu sesuatu yang bisa sangat dipahami. Karena dari awal kan Bung Karno yang berinisiatif, Bung Hatta yang maju. Tapi kan kemudian ada kesepakatan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam itu dibuang, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sepakat semua, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Bagus Hadikusumo, Haji Agus Salim sepakat bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid bagi umat Islam. Belakangan nanti ada Arnold Bonanutu itu mengatakan bahwa bagi kami sumber Pancasila itu Injil. Pancasila tanpa ketuhanan yang Maha Esa itu filsafat materialisme. Jadi menurut saya ini udah sangat luar biasa lah itu bapak-bapak kita ini. Baik. Nah, soalnya sekarang ini kan soal pilihan kata. Jadi ada yang bagi orang, mungkin ini orang Betawi. Kalau orang Betawi mungkin biasa saja, tapi bagi orang Jogja berbeda. Ini memang soal pilihan kata, kita harus. Ya. Baik. Maksudnya kita paham, tapi di telinga orang jadi salah. Ini sering seperti ini nih ya Pak Saurya. Kalau kita dengar juga kadang-kadang ada yang mengatakan, iya memang orang Belitung ngomongnya seperti ini orang Betawi ngomongnya seperti lebih frontal begitu. Saya kira jauh. Memang dalam konteks, saya pikir saya menghargai integritas Pak Lukman soal bagaimana pertarungan sejarah ini. Tetapi Pak Lukman juga menyinggung bagaimana sensitivitas ideologi kita ini kemudian kita utak-atik lagi. Jadi bicara kedalaman dari perasaan kita masing-masing. Maksud saya sudah berhenti di sini. Nah, kalau soal kata saya kira enggak. Rizik tetap mengkontekskan itu menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Sama begitu kita menyinggung soal sendi itu lagi, kemudian menyinggung pertarungan bagaimana Republik ini ada dalam konteks hukum tata negara. Kemudian ketika dalam pembukaan kemudian dirumuskan inilah kesepakatan kita berbangsa, itu sudah harus. Tapi ada nonton tidak video fullnya? Itu soal lain dulu. Kita mau bicara menanggapi soal Pak Lukman. Begitu yang dibilang stockholder yang sangat keras itu mereka bertarung. Kemudian ketika mereka sepakat di kitab suci kita berbangsa, itu undang-undang dasar itu, kitab suci kita, hubungan kita vertikal kepada Tuhan kita, hukum kita masing-masing. Tetapi karena tadi mengatakan bahwa Habib Rizik mengungkit kembali Piagam Jakarta, begitu. Apa seperti itu Pak Abdul? Nah, itu dari video itu begitu. Justru itulah makanya penyidik mengatakan ini adalah tindakan pidana, berarti rumusan apa yang diatur daripada KUHP itu memenuhi unsur gitu loh. Saya menjelaskan tadi, saya singgung unsur sifat non hukum. Ini terkait dengan penelitian yang mulia Habib Rizik dengan tesisnya.
Dan ini rupanya penyidik menjadikan karya tesis itu, karya ilmiah yang menyangkut suatu penelitian yang telah diuji, itu menjadi salah satu syarat dari aspek musabab, segala sebab terkait dengan adanya dugaan perkataan yang menodai Pancasila. Berarti di sini penyidik Polri menggunakan teori conditio sine qua non von Bury. Teori ini udah usang. Ini teori dari Ketua Mahkamah Agung Jerman, von Bury. Kalau di Belanda itu Van Hamel Bedigung. Jadi suatu syarat untuk dijadikan suatu musabab terkait dengan objek penelitian yang menjadikan dasar juga sangkaan penyidik mengkaitkan kepada tesis. Berarti di sini tesis dikriminalisasikan. Yang itu tidak boleh. Apapun tesis itu merupakan kajian ilmiah, dia itu masuk dalam internal forum. Ya. Tidak bisa dikriminalisasikan. Itu kalau tentang tesis ini salahnya, makanya saya bilang ini salahnya dikaitkan dengan situ. Dan perlu diingat, ceramah keagamaan itu juga masuk dalam forum internum. Dan ada azas, tiada pidana tanpa kesalahan. School. Baik. Ahwal Rizik, Van Ali School. Baik. Tiada pidana sama sekali kesalahan itu kalau memang tidak ada unsur niat. Baik, Nah, tapi itu nanti saya akan tanya lagi nih, karena kan Pak Abdul ini dari Majelis Ulama Indonesia nih tentang sorotan begitu, tentang apa ya, kalau Bu Sukma lebih frontal lagi mengatakan apa akhlaknya begitu dipertanyakan kalau berkata-kata seperti itu. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra, masih menyoroti masalah dugaan kasus penodaan Pancasila oleh Habib Rizik. Saya kembali ke Pak Abdul dulu ini ya, karena tadi mungkin orang tidak ngeh nih Pak, tesis itu teori Bapak tadi, memang tesis tidak bisa lah dijadikan pidana begitu ya, karya ilmiah. Ya karena begini, pertama ada LP, penodaan atau penghinaan terhadap Pancasila. Tetapi penyidik mengkaitkan dengan tesis Habib Rizik. Ya. Yang berjudul kalau tidak salah pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah tesis ini berarti menjadi salah satu syarat musabab. Musabab itu sebab dari segala sebab. Ya. Berarti antara tesis dengan perkataan Habib Rizik yang masuk dalam internal forum dalam ceramah keagamaan menjadi ekuivalen, bernilai sama. Menjadi syarat terjadinya delik, atau lebih tepat kita katakan unsur delik. Nah berarti ini kan satu kesatuan, tesis di satu sisi, ceramah di satu sisi. Padahal mungkin Bu Sukma tidak melihat tesisnya ya, Saya tidak pelapornya. mengatakan Bu Sukma, saya mengatakan penyidik. Berarti di sini ada kriminalisasi terhadap tesis. Tesis saya lebih bahaya lagi, membangun politik hukum sistem ketahanan nasional terhadap ancaman ekspansi Syiah Iran. Berarti orang Syiah bisa mempidana saya dong. Kalau saya ceramah tentang Syiah, padahal ini masuk dalam forum internum dan saya bisa buktikan objektivitas, validitas disertasi saya. Begitupun Habib Rizik. Untuk itu, kembalikan kepada sistem hukum, masuk ke dalam proses peradilan, di persidangan akan dijelaskan oleh Yang Mulia Habib Rizik bahwa beliau mendasarkan kepada Ya, Anda berkali-kali menyebut Yang Mulia Habib Rizik, sementara saya mau bilang Syekhul Islam Habibuna sekali. Tapi orang saya pengagum Habib Rizik, nggak ada masalah. Anda bisa menanggapi tidak kritikan saya orang. pengagum Habib Rizik, saya mencintai Habib Rizik. Terserah kalau misalkan lain memanggil Pak Rizik, Saudara Rizik, saya memanggil Yang Mulia Habib Rizik. Anda ada masukan tidak terhadap orang yang keberatan begitu ya dengan pilihan Habib kata katanya Bu Sukma? Setelah melalui proses keilmuan, saya tidak ada kapasitas untuk menasihati. Kurang ajar kalau saya menasihati Habib Rizik. Ya, Dia tapi guru Anda kan saya. dari Majelis Ulama Indonesia Dia ya. guru saya. Dari Majelis Ulama ini ke seorang ulama, Habib Rizik bisa dianggap mewakili ulama loh. Kan ini nanti kesannya jadinya Super ulama. Ya, stigmanya kan jadi negatif kalau ada seorang ulama kemudian bicara dengan kalimat-kalimat yang Tergantung negatif. pengadilan Kata-kata apakah negatif. terbukti Habib Rizik itu menista atau menoda atau menghina Pancasila. Yang jelas Habib Rizik Syekhul Islam, guru saya, guru umat Islam. Terserah yang lain. Iya, baik. Ya, kalau seperti itu. Baik, kemudian saya ingin ke Pak Saur ya. Iya. Tadi dikatakan sebenarnya memang ada kesalahan begitu ya kalau dilihat dari kasus ini ketika kemudian justru menggunakan tesis. Saya gitu. kira Pak Hauri itu menurut saya itu loncat logika berpikirnya. Tidak loncat. Artinya, saya sebentar, akan makanya saya setuju apa yang endorse beliau supaya ini segera dibawa ke pengadilan, diuji di sana. Tetapi memastikan bahwa proses kemudian satu tindakan seseorang itu kemudian menjadi satu tindak pidana, itu proses penyelidikan.
apakah kemudian bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik itu adalah soal strategi mereka? Apakah mempelajari tesis, apakah saksi ahli, atau kertas macam-macam? Itu adalah teknik wewenang daripada penyidik. Nah, saya kira kalaupun ini dikatakan internum ilmiah, saya kira kita tahu misalnya. Iya kan, forumnya di mana? Tapi kalau ini kajian akademis dalam seminar, barangkali bisa kita klaim itu adalah ilmiah. Tapi oke lah, saya lebih setuju apa usul daripada Pak Hoiri. Segera saja ini berkas diuji pengadilan sama dengan kasusnya Ahok. Nanti kemudian, biarlah kemudian kasus ini diuji di pengadilan dan atas nama keadilan nanti kemudian kita apakah ini tindak pidana apa tidak gitu loh. Baik, kalau dari tesis itu sendiri Pak Lukman, sebenarnya tidak ada yang salah atau bagaimana Anda melihatnya dari tesis Habib Rizik ini? Ya, kesimpulannya kan malah positif. Kalau kesimpulan tesis itu negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Itu clear. Jadi kenapa clear? Karena juga ini kalau kajian saya bisa tadi disebut-sebut Piagam Jakarta, jangan alergi terhadap Piagam Jakarta ini. Kenapa? Karena ketika dekret Presiden 5 Juli 59 itu dalam konsideran dikatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Lalu ketika dekret ini dibawa ke parlemen, anggota DPR hasil pemilu 5 dari fraksi NU, Kiai Haji Ahmad Syaihu, bertanya kepada pemerintah, ini apa arti dari konsideran itu? Apa arti dari Piagam Jakarta menjiwai? Kata Perdana Menteri Insinyur Juanda, itu artinya terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dimaknai ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat agama Islam dan agama masing-masing. Karena itu tidak boleh, kata Perdana Menteri Juanda, ada satu pun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan sesuatu agama. Atas penjelasan itu maka kemudian pada tanggal 22 Juli 59 DPR RI hasil pemilu 55 menerima dekret itu secara aklamasi. Ya. Jadi Pancasila itu tidak perlu alergi sama Piagam Jakarta nih Pak Saur. Mungkin tidak bisa diartikan sejauh itu, apalagi saya ke Busuk dan ini Mbak Rahma, tahun 66 putusan DPR ini, dekret ini itu dikukuhkan lagi oleh TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Clear. Baik. Nah, Bu Sukma, mungkin Anda melihat potongan video begitu kan? Kadang-kadang kalau orang melihat potongan-potongan itu bisa salah paham, apalagi pas potongannya pas kata-kata itu aja begitu kan? Justru itu kan sekarang tadinya saya nggak tahu itu tesis ya. Tapi coba lihatlah apa kalau di tesisnya dia itu Rizik itu yang dibilangnya di Malaysia apa ada kata pantat di tesisnya? Apakah sopan seorang akademisi membuat suatu tesis tertulis pantat, apalagi itu tentang dasar negara? Coba silakan dilihat, disidik deh, lihat tesisnya apa ada kata pantat. Saya kira nggak mungkin. Jadi tampaknya satu kata ini yang menjadi masalah ini Pak Abdul. Di tesis nggak ada bahasa bokong itu, nggak ada. Tapi tidak sopan itu sangat. Tapi penyidik menjadikan tesis itu sebagai salah satu syarat yang menjadi musabab dasar. Kenapa tidak dalam bentuk tutur kata mengucapkan Soekarno itu aja itu dengan nada tidak hormat? Soekarno siapa? Soekarno tukang sate. Soekarno ini adalah Insinyur Soekarno, seorang proklamator, pejuang kemerdekaan, bapak bangsa. Bukan hanya sekedar proklamator saja, sekedar presiden pertama saja, tidak, pejuang kemerdekaan dari mudanya. So tolong hormati ya, ini juga untuk pelajaran semua generasi muda. Hormat kepada Bung Karno, jangan ngikuti ulama yang tidak berakhlak. Baik, kalau Anda menurut Anda Pak Saur ini melanggar hukum atau tadi itu lebih ke melanggar sopan santun begitu? Karena intinya kontennya sebenarnya positif yang diucapkan akhirnya tesisnya itu positif. Tesis positif, tetapi kalimatnya ini tidak sopan. Maksud saya itu yang menurut saya rekan saya Pak Hoiri itu nggak konsisten. Kalau dia menyinggung tadi bahwa di tesisnya itu tidak ada pantat, kemudian tiba-tiba di
di YouTube-nya itu kemudian ada pantat, sesungguhnya yang di mana? Yang kita bilang itu soal tesis. Maksud kita nggak usah dikuburkan. Tapi maksud saya mari kita definisikan apa arti penyidikan, gitu ya. Jadi wewenang daripada soal ini tindak pidana ini bukan soal tesis. Tetapi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Diselidiki dulu gitu loh kan. Ini bisa nggak ditingkatin gitu ya. Baru ditingkatkan kepada penyidikan. Penyidikan adalah dalam serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, menurut saya jangan-jangan Pak Wahiri ini malah meraba-raba. Jangan-jangan tidak ada di tesisnya. Ini kan salah satu mungkin bukti. Tidak ada pantat, tetapi di situ ada pantat. Makanya menurut saya Pak Wahiri itu harus hati-hati. Karena itulah definisi penyidikan, mencari alat bukti. Baik, silakan tambahkan singkat Bu Sukma. Terus tentang Piagam Jakarta yang ada unsur beberapa kalimat, terutama ada tertera agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diprotes dengan suatu koreksi dari daerah yang beragama Kristen bahwa jangan labung. Ini kan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya miliknya agama Islam saja, tetapi kan milik semua agama yang ada di Indonesia ini. Dan dengan sangat bijaknya ya founding fathers kita itu menerima koreksi itu gitu loh. Kemudian Piagam Jakarta itu yang tadinya ada kalimat satu agama saja, dengan bijak, dengan musyawarah mufakat ditiadakan jadi disetujui karena di dalam baru mau mengisi kemerdekaan gitu ya dengan proklamasi. Sedangkan perjuangan kemerdekaan itu bukan saja umat Islam yang berjuang, seluruh agama ikut berjuang untuk kemerdekaan. Itu justru supaya diketahui oleh generasi muda yang buta huruf, tidak tahu sejarah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita harus break dulu ya pemirsa. Pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra, kita lanjutkan. Saya kembali tanya ke Pak Abdul ya, kalau dari diskusi ini, meskipun saya belum baca tesisnya juga begitu ya, tapi kesannya tidak ada yang salah dari tesis itu, yang dipermasalahkan ini satu kata itu begitu ya. Nah, apakah ada kadaluarsanya yang dihukum itu satu kata ini diucapkan 2 tahun yang lalu begitu, dan itu ada kadaluarsa atau seperti apa? Kadaluarsa itu sepertiga dari pengajuan penyidik ke penuntut umum dari ancaman yang dipidanakan. Tapi saya ingin mengatakan, kalau kubu Ahok mengatakan kriminalisasi, saya juga mengatakan terhadap Habib Rizik ini mengada-ngada kriminalisasi. Jadi imbang gitu, satu-satu. Gitu kan? Kalau Ahok kubunya Ahok dikriminalisasi karena pidana, saya juga bisa mengatakan yang mulia Habib Rizik dikriminalisasi karena telah menjadi Syekhul Islam, imam besar Indonesia, terkait dengan GNPF, terkait dengan perjuangan Muslim se-Indonesia. Jadi adil yang saya katakan ini. Pada forum ini, saya ingin masuk kepada substansi unsur-unsur pidana. Kita sepakat dengan Bung Saur, selesaikan dengan melalui pendekatan hukum. Kalau saya teoritis, saya bukan advokat seperti Bang Saur. Saya teoritis akademis. Kalau ditanyakan, saya jelaskan secara teoritis. Maksudnya adalah tesis itu karya ilmiah. Di dalamnya tidak ada kata pantat. Tapi kenapa polisi membawa-bawa tesis menjadi objek kajian pemeriksaan gitu. Begini enggak? Tapi kalau hanya masalah gitu kalau ini berarti secara teori, kan tadi saya sudah bilang, menjadikan tesis sebagai syarat terjadinya musabab. Oh, jauh. Makanya saya bilang tadi saya rumuskan akademisnya arti penyidikan. Apa itu penyidikan tadi saya baca supaya kita merenungkan masing-masing. Betul. Jadi itu tadi untuk mencari barang bukti apa saja itu dengan mereka kita nggak tahu. Ya, kalau dijadikan tesis barang bukti agak jauh. Nggak sesuai kalau tesis dijadikan barang bukti. Nah, menurut saya adalah, makanya kita nggak tahu kan. Saya barang bukti videonya mungkin Pak ya. Salah satu itu makanya menurut saya nggak tahu itu kemudian menyimpulkan padahal bukan domain kita. Tetapi paling tidak dari segi akademis apa rumusan daripada KUHP penyelidikan dan penyidikan bisa dibacakan. Iya, tapi ini bagaimana kemudian sesuatu yang belum kita domainnya di berkasnya masing-masing hak saya bicara. Sebentar. Saya kan bentar dong, saya lagi ngomong Anda yang
Nggak, Anda ngomong saya enggak. Saya ngomong. Saya ngomong Ya baik, gantian. Silakan Pak Saud, kemudian Pak Saya Argo. pikir Anda ngomong tadi saya nggak ini, Bung Ya, Saud. silakan langsung Nah, lanjut. makanya menurut saya adalah itu tidak ada polisi mengatakan begitu. Saya baca tadi, barangkali disitulah fungsi daripada kepolisian mencari bukti-bukti apa. Berarti sudah minimal 2 barang itu sudah memenuhi syarat, makanya berkas ini yang tadi menurut kejaksaan itu bahwa Rizik sudah tersangka. Baik, kalau Pak Ado menyoroti Itu bahwa apa alat bukti itu tidak bisa digunakan sebagai alat Ya bukti. nggak begitu. bisa, itu forum internal. Iya, Bagaimana sebentar abang ngomong lagi, aku belum ngomong. Gantian satu-satu, oke. Jadi ini kajian akademis dibenarkan tidak bersifat melawan hukum dan bukan akte serius, gitu loh. Bukan perbuatan pidana. Tidak ada sifat melawan hukum baik secara formal maupun material. Kalau tesis dapat dipidanakan atau menjadi barang bukti, bagaimana literatur, data pustaka yang sekitar 300-500 buku. Bagaimana fakta historis terjadi debatable antara yang mengatakan tanggal 1 atau tanggal 22. Dan ini debatable sah-sah saja dalam ranah akademik untuk menyimpulkan atau mengatakan Tapi bahwa kalau- Pancasila itu tanggal 22. Kalau kita lihat dari keberatan Bu Sukma hanya menyoroti masalah tidak etis begitu lah ya. Itulah nanti digunakan ahli bahasa. Apakah kata bokong itu sebagai suatu penodaan terhadap Pancasila itu tidak, tapi juga ada unsur-unsur pidana, unsur-unsur pemidanaan yang harus dibuktikan, perbuatan dan pertanggungjawaban. Ini kita menganut dualistis, memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban Tapi pidana. kalau unsur-unsurnya penodaan Pancasila itu seseorang dikatakan menodaan Pancasila jika apa? Ya itulah nanti di pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang ada di pengadilan, berdasarkan alat bukti, berdasarkan kekuatan alat bukti, hakim mendapatkan keyakinan karena sifat negatif hakim berdasarkan fakta, 2 alat bukti dengan keyakinan hakim untuk memidana, menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Kita serahkan ke pengadilan. Pak Lukman. Ada baiknya Habib Rizik, yang mulia Habib Rizik ditempatkan di pengadilan bisa menjelaskan secara lebih ilmiah apa yang dilakukan penelitian terkait dengan penerapan Pancasila dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia. Iya, Pak Lukman, kalau dari Anda melihat video itu juga pastinya ya, tampaknya dikomentari lebih kepada urutan begitu, tanpa ada maksudnya bukan yang dikomentari adalah urutan Iya. sila saja, bukan Urutan. Pancasilanya begitu untuk menghargai Pancasila gitu. Posisi sila Ketua Yang Maha Esa pada 1 Juni dan pada Dua. 22. Itu saja yang saya. Iya, sebenarnya ya sekali lagi buat saya sebenarnya ini sudah selesai. Bagi saya Pancasila itu karya bersama. Ya kan? Itu kan yang pidato banyak itu. Terakhir 1 Juni Bung Karno. Coba baca pidato Bung Karno itu. Sebelumnya tanggal 31 itu bisa dikulihat. Itu Bung Karno tidak kurang dari 10 kali mengutip pidato Ki Bagus Hadikusum. Artinya betapa itu nggak lahir sendiri, itu karya bersama. Dan Tapi itu kalau Anda dipilih pribadi kita. menurut Anda ada penodaan Pancasila tidak? Ya biar hakim lah, saya nggak ingin masuk ke situ lah. Itu. Nanti saya bilang A, orang bilang B, biarlah kalau sudah masuk ke ranah hukum, biarlah para hakim itu menjelaskan. Iya. Ya, tapi kalau saya ya sebagai politisi yang mengerti tentang Pancasila itu yang kita hormati, kita jalankan sebagai dasar negara kita. Dengan kata-kata yang seperti itu sama sekali sangat menistakan, sangat melecehkan. Kata-katanya kan ketuhanan Soekarno itu berada di pantat, gitu loh, ditaruhkan di pantat. Kan masa begitu? Apa tidak ada kata lain yang lebih santun? Baik. Nah ini terjadi memang kalau terdengar seperti itu memang Ini tentang ketuhanan lagi loh. Ya. Nah, kalau seperti itu tapi memang kedengarannya agak ini ya. Tetapi Habib Rizik sendiri minta Ibu bersedia tidak, karena Ibu ya pelapor ya, minta agar ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Oh, nanti dulu sudah di proses hukum, saya sudah jalani hukum, silakan saja di proses hukum. Banyak sekali yang tidak terima dan saya juga tidak terima untuk dia minta supaya saya minta maaf segala. Sorry, tunggu dulu. Anda harus mengerti bahwa Anda
salah, artinya salah dalam bertutur kata, apalagi Anda katanya ulama. Masa ulama tidak berakhlak? Nah, ini kalau ada kata-kata seperti ini sepertinya Pak Abdul bukan contoh yang baik mungkin ya Pak Abdul. Ya, seperti kalau yang baik mudah sekali kan, nggak usah akademisi deh, seorang awam gitu ya yang tahu bertutur kata sopan, apalagi Bung Karno gitu loh, proklamator kebangsaan kita, kemerdekaan kita, presiden pertama, pejuang kemerdekaan gitu, orang kecil namanya orang rakyat jelata, sangat santun, walaupun mengucapkan Bung Karno, mengucapkan oke, Soekarno, itu akan ada muatan santun, hormat. Ini kan tidak seperti ya seperti Soekarno tukang sate gitu loh. Padahal Rizik aja ada Habibnya loh Pak Abdul ini. Dia memang Habib. Secara nasab Kalau Habib. Soekarno aja Bung Kalau Karno saya bukan lah. Habib. Bung Karno lah. Habib Rizik itu Hidratul Rasul, keturunan Rasul. Ya, Tapi saya ingin mengatakan begini, pada kasus yang lain, Sasigal Gotik, itu tidak diapa-apakan. Bagaimana itu? Berarti ini berlaku tidak imparsial. Oh, iya, Berarti iya. personal ini. Berarti ada unsur H2O. Ini ada unsur X ini Ya, ini dalam yang menarik proses ini. Saya baru ingat ada kasus Iya. Saskia Gotik. Saya tidak mau Malah jadi mengatakan, tapi Pancasila karena ini lagi. berkembang, Wah, ini nggak saya bertunggal mengatakan, harus Kalau Gotek kan kelihatan sekali dia bodoh gitu loh, bukan urusan Soalnya pidana tidak mengenal bodoh loh, atau ini kan pintar. ini opini kita menilai. Ini tidak bicara kita opini, menilai bicara seseorang. hukum pidana, Gotek hukum sama acara. seorang akademisi Mau dan pintar, mau ulama bodoh, sama di dalam seperti bertutur kedudukan kata seorang. itu beda. Ini kesamaan di depan Apakah hukum. Anda bisa Equality terima before the law. seorang ulama bicara tentang apa dengan umatnya, bicara Equality before tentang the law. Bung Karno itu pakai Persamaan di muka pantat-pantat hukum ya itu nggak tidak bisa mengenal. begitu, tidak pantas jadi ulama. Mungkin harus belajar lagi bagaimana menjadi ulama Ya, yang baik. secara undang-undang dasar persamaan di muka hukum, equality before the law, tidak perlu orang itu Kadang-kadang pintar kasus atau memang bodoh, sama di mata hukum. Pak. Jadi ketika- Tanya abang ini sama tidak? Iya, ini ketika Apa ada Ahok perbedaan orang bodoh orang dengan pintar? Arswendo, begitu lah. Wah, kalau Arswendo dipidana, Ahok ini harus sama di depan hukum begitu. Kita maksudnya equality before the law Nah, itu. ini kasus Gotik tidak dipidana, harusnya persamaannya ini juga tidak begitu, gimana Iya, nih Pak? ini sesuatu yang sangat serius. Sama dengan tadi, saya sangat menghormati Pak Lukman. Dulu Nusantara ini kan sebelum kemudian kita sepakat menjadikan Republik Indonesia, mereka ini berdiri masing-masing seperti Batak misalnya. Kami satu suku, satu bangsa loh. Kalau kami ketemu orang Batak, ketemu bangsa itu gitu loh, karena kami punya bahasa, punya tulisan. Tetapi kami mau menurunkan kebangsaan kami menjadi suku bangsa Indonesia untuk Republik. Makanya di mana alamat Republik, Mbak Sarita? Itu ada di konstitusi kita. Setelah kita bertarung Nusantara itu yang tadi bilang Pak Lukman, pertarungan di di konstituante, kemudian secara sakral the founding father sepakat. This is rumusan daripada negara kita. Artinya adalah kalaupun ini kemudian kita otak-atik, bukan dalam konteks kemudian kita setback kembali lagi kepada sejarah kita. Dan bayarannya itu yang saya bilang. Ya. Bayarannya itu seperti yang sekarang terjadi. Rizik bukan hanya dijerat dia soal penistaan Pancasila. Bagaimana dia mengaku memfitnah-fitnah yang lain. Baik. Sebagai pengacaranya PMKRI dia juga dilaporkan soal penistaan, menyangkut kebencian. Belum lagi soal Palu Arit dan lain-lain. Nah, apakah kemudian ini kita katakan yang ilmiah? Ya, Baik. nah oleh karena maksud saya, Ini kan kasus lainnya nanti tema pro kontra. nah, maksud saya ini satu bukti karena kita sebutkan tadi Saskia Gotik itu gitu loh. Ini maksud saya di mana posisinya si Rizik gitu loh. Itu maksud saya supaya kita punya perspektif. Tetapi ingat, itu yang saya bilang. Iya, konstitusi kita, kitab suci kita berbangsa adalah undang-undang dasar. Disitulah tempat Pancasila, Baik. pembukaan itu. Baik, kita harus break dulu ya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Ini sudah di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement begitu. Kalau Pak Abdul dulu deh, harapan Anda ya Pak Abdul, kasus ini seperti apa? Apakah Anda ingin juga diselesaikan, menurut Anda sebaiknya kekeluargaan ya? Seperti di kasus Saskia Gotik juga diselesaikan kekeluargaan itu kalau tidak salah ya. Ya, kalau saya dalam kapasitas ini tidak bisa mengatakan itu sebagaimana yang ditanyakan. Ini menyangkut sistem peradilan. Berarti kalau memang dianggap Habib Rizik telah memenuhi unsur dalam pengertian dugaan, ditingkatkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan melalui jaksa penuntut umum, silahkan saja kita berargumen
dengan kekuatan pembuktian. Hukum acara mengatur tentang pembuktian. Pembuktian itu mensyaratkan adanya bukti minimal 2 ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, diselesaikannya di pengadilan sehingga Yang Mulia Habib Rizik ada kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan yang saya sebutkan tadi, tesis itu sebagai syarat pidana, dijelaskan apa sebenarnya yang menyangkut tentang bagaimana Pancasila dalam kaitannya dengan piagam Madinah, dalam kaitannya dengan penerapan syariat Islam, sebagaimana yang dituduhkan oleh kalangan liberal selama ini, bahwa kita umat Islam ingin mendirikan negara Islam yang dengan garis keras. Ini silakan diselesaikan terkait dengan unsur pemenuhan unsur perbuatan pidana sebagaimana nanti didakwakan. Ya tentu dari pihak Yang Mulia Habib Rizik menyediakan penasihat hukum untuk membela hal yang sama, hal yang lumrah. Di situ kita akan menguji validitas. Baik Pak Saur, saya ingin ke Pak Saur ya. Orang jadi melihatnya seperti ini loh, ada politisnya juga ini, karena ini kan menjelang wilkada semuanya serba politis. Kalau kasus yang penistaan agama oleh Ahok dibilang politis, ini juga orang melihatnya politis karena kesannya di double standar tadi. Sudah dicontohkan ada kasus Azikotik, kemudian misalnya kasus bendera gitu, penghinaan terhadap lambang negara bendera itu. Sebelumnya juga ada yang melakukan tapi tidak di. Nah ini kalau ada double standard ini kan tidak ada persamaan di depan hukum ya Pak. Secara akademis dibacakan bahwa yang mengatur seseorang itu bisa ditetapkan tersangka apa tidak itu adalah KUHAP. Itu ada dari segi akademis. Nah maksud saya. Nah, maksud dalam kasus Pak Habib ini kesannya politis dari situ. Saya pikir enggak, karena bicara kita soal penistaan agama itu bicara soal domain hukum. Artinya adalah seperti Pak Khoir tadi sudah mengutip, setidaknya harus ada 2 barang bukti. Artinya adalah ketika ini ditingkatkan kepada penyidikan, penyidik itu sudah punya bukti. Makanya ini kemudian sudah diminta kejaksaan untuk meneliti. Itu yang pertama. Kedua, saya kira gini. Saya lihat Pak Khoir tadi menempatkan satu-satu. Saya kira dalam proses penegakan hukum dan keadilan itu nggak tepat. Saya pikir nggak bisa kita tetapkan contoh kasus yang satu kepada kasus yang lain, karena ini soal tindakan seseorang. Nah yang kedua lagi Pak Mbak Sarita, maksud saya gini, apa yang tadi dibilang oleh Pak Lukman itu benar, artinya adalah apa kesepakatan the founding fathers itu jangan diotak-atik lagi yang sudah tertera di pembukaan dan undang-undang dasar. Apalagi Pancasila. Memang tidak ada yang mengotak-atik sepertinya ya Pak ya. Jadi jangan salah paham juga mungkin Pak. Kan itu yang dibilang kemudian secara terbuka di-endorse lagi kepada publik, yang kemudian kita menjadi perdebatan kita malam ini kan kemudian menjadi konsumsi jadi publik, akhirnya menjadi tindak pidana. Anda melihatnya ini lebih kalau jadi kajian misalnya itu dalam seminar, kemudian untuk menjadi no problem. Apakah seperti itu memang Habib Rizik berniat mengotak-atik Pancasila? Kalau itu nggak tahu saya, cuma kan nggak bisa kita jadi dukun Mbak Rahma, tetapi yang menentukan itu kan penyidik mengatakan dia oke dari perspektif hukum Mbak Rahma. Jadi baik, silakan Pak, ini waktunya sedikit ya. Iya, cuma saya ingin mengatakan begini, para pendahulu kita juga sudah memberi contoh bagaimana segala perbedaan itu tidak menyebabkan mereka bermusuhan. Saya contoh kasus antara Bung Karno dengan Mr. Muhammad Rum. Mr. Muhammad Rum itu di masa Bung Karno itu dipenjara 4 tahun tanpa diadili. Artinya kalau sebagai manusia Mr. Muhammad Rum sakit hati kepada Bung Karno itu wajar sekali. Tapi ternyata tidak. Tahun 80 almarhum Rosihan Anwar itu menulis di Kompas mengenai perbedaan antara Soekarno dengan Hatta. Kesimpulan Rosihan Anwar waktu itu, Bung Karno itu pemimpin yang mudah bertekuk lutut. Kalau ingat itu ramai itu. Lalu Mahbub Junaidi menanggapi. Aib Bakar menanggapi. Ini mungkin karena waktunya singkat. Nah, tapi kemudian ada 3 orang menanggapi, oleh Rosihan Anwar itu tidak digubris. Pak Rum kemudian membela Bung Karno. Kata Pak Rum, tidak benar, itu dokumennya semuanya palsu. Bayangkan itu. Baik, itu kan luar biasa itu. Apa Anda akan meneladani begitu apa yang dilakukan Bung Karno ya agar tidak bermusuhan terhadap perbedaan seperti ini? Siapa yang menebar benci? Bukan dari pihak saya hanya pelapor, karena di dalam kata-kata itu terdapat unsur menebar benci. Siapa tidak? Saya sangat cinta, saya sangat hormat kepada proklamator
Bung Karno, karena beliau bukan saja sekedar proklamator, siapapun bisa menjadi proklamator tinggal baca. Tapi pejuang kemerdekaan itu tidak semua di Indonesia ini. Artinya pemimpin yang betul-betul pemimpin pejuang kemerdekaan, rakyat sangat mendengar pada Bung Karno gitu loh. Nah, saya cinta beliau, yang mulia Bung Karno gitu ya, yang sangat saya muliakan kepada Bung Karno. Jangan berkata yang tidak senonoh, yang tidak layak. Baik gitu. Baik, terima kasih. Sudah waktunya sudah habis sayang sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Sukma, terima kasih Bu Saur. Terima kasih Bu. Mulai dari lahir. Baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.